tahun ini gue harus bisa punya rumah, harus naik jabatan, harus 6 digit income, harus bisa kaya, pokoknya harus. Suara itu terdengar mantap, kata-kata itu tegas, tapi tahu nggak, yang nggak kelihatan, energinya kosong, lelah, nggak ada nyawa di balik semua impian itu. Kita sering kelihatan kaya saat bicara, tapi miskin ketika diam. Kita tahu cara bikin orang lain kagum, tapi lupa cara mengisi ulang jiwa sendiri. Bab 1. Suara mulut yang jauh dari getaran hati. Kita hidup di zaman afirmasi, zaman dimana semua orang belajar visualisasi, manifestasi, law of attraction. Tapi kenapa banyak yang justru makin kejar rezeki makin terasa jauh? Karena banyak dari kita kaya di mulut, tapi miskin di energi. Bicara soal kelimpahan, tapi setiap pagi bangun dengan hati yang penuh ketakutan. Takut gagal, takut gak cukup, takut gak jadi siapa-siapa. Sadar gak? Energi itu doa. Apa yang kamu rasakan diam-diam, itu yang kamu pancarkan ke langit. Sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kita udah pintar bicara tentang rezeki, tapi lupa yang mengundang rezeki itu bukan volume kata-kata, tapi kualitas batin. Bab 2. Mengapa kita terlihat bersemangat, tapi mudah jatuh? Kenapa sih banyak dari kita gampang banget kehilangan tenaga di tengah hari? Padahal pagi-pagi udah semangat, udah afirmasi, tapi baru sedikit gagal, langsung down, langsung bilang, udahlah, gue emang gak pantas sukses. Karena kita belum paham, energi keberlimpahan itu bukan euforia, tapi stabilitas batin. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil, tapi pada respon, pada reaksi, pada kekuatan hati yang tenang, meski hasil belum terlihat. If you want to be rich, do not add to your money, but subtract from your desires. Epicurus. Islam pun mengajarkan hal yang sama. Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, tapi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Berarti ujian bukan tanda kamu gak akan kaya, tapi panggilan dari Tuhan untuk menguatkan wadahmu sebelum Dia menumpahkan rezekinya. Bab 3. Ketika kita menginginkan lebih, tapi memberi diri sendiri sangat sedikit. Kita pengen dihargai, tapi belum pernah belajar menghargai diri sendiri. Kita pengen dapat limpahan rezeki, tapi belum pernah benar-benar mencintai kehidupan kita yang sekarang. Berapa kali kita bangun pagi dengan keluhan, kenapa hidup gue gini-gini aja? Kenapa orang lain lebih gampang sukses? Gue udah lakukan semua hal, tapi hasilnya tetap gini. Padahal saat kita ngomong gitu, kita sedang memberi energi miskin kepada diri sendiri. Kita sedang memperkecil wadah keberlimpahan kita sendiri. Dalam Islam, ada konsep husnuzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Tapi ternyata banyak dari kita belum bisa berprasangka baik ke diri sendiri. Kita sering nyalahin dunia, padahal yang perlu dibenerin cuma satu, cara kita menafsirkan hidup. Bab 4. Kaya bukan sekadar harta, tapi siapa kamu ketika tidak memilikinya. Pernah gak kamu merasa damai di tengah kondisi yang seharusnya bikin stres? Itu namanya qina'an nafs, kaya hati. Dan itu adalah titik magnet terbesar dari rezeki. Kekayaan bukan banyaknya harta, tetapi kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kaya hati bukan berarti pasrah, tapi sadar aku bukan apa yang aku miliki, aku adalah apa yang aku yakini. Dan percaya nggak, orang yang hidupnya vibrasi cukup justru lebih sering didatangi kelimpahan, karena Allah nggak menitipkan rezeki ke orang yang takut kehilangan, tapi ke mereka yang yakin rezeki sejati nggak akan pernah tertukar. Bab 5. Saatnya mengisi energi, bukan sekadar membangun target. Mulai hari ini, sebelum kamu menyusun target, isi dulu energimu. Bangun dengan dizikir, ambil waktu diam, buka jendela, tarik napas, lihat cahaya, tanya ke dalam, hari ini aku pengen mengejar apa? Dan kenapa aku begitu takut kalau nggak dapet itu? Tulis terus, resapi, lalu dengarkan. Karena jawaban dari keberlimpahan itu selalu datang dari keheningan, bukan dari keramaian. Lo udah capek ngomongin target, udah lelah nulis goal yang sama setiap tahun. Sekarang saatnya berhenti sebentar dan tanya, sebenarnya energi di balik semua rencana gue ini udah jernih belum? Karena bisa jadi
yang bikin rezeki nggak datang-datang. Bukan karena langit menolakmu, tapi karena kamu sendiri belum siap menerima. Rezeki nggak suka rumah yang penuh keluhan. Keberlimpahan gak tinggal di hati yang sempit. Terima kasih udah membuka ruang untuk video ini hadir. Semoga hari-harimu pelan-pelan dipenuhi hal-hal yang gak lagi kamu kejar. Karena ternyata mereka datang saat kamu benar-benar siap.